A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini di bulan yang penuh dengan berkah, bulan Ramadan. Ya, kita berharap bisa masuk bulan Ramadan dengan baik, bisa menjalankan ibadah saum dengan baik, membaca Quran setiap hari, sholat malam diusahakan tidak pernah lepas, dan dimampukan Allah untuk melakukan amal soleh. Dan mudah-mudahan hari ini melalui tayangan Cahaya Hati Indonesia, kita bisa menambah kadar keimanan kita kepada Allah di bulan suci yang penuh berkah ini. Baik, alhamdulillah hari ini di Cahaya Hati Indonesia merupakan hari yang istimewa karena kami hadir di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Saya mau sapa dulu para santriwati yang ada di sini. Gimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah. Puasanya bagaimana? Mantap, insya Allah ini dia niatannya untuk menjalankan ibadah puasa, itu yang paling penting. Dan tentunya saya tidak sendiri. Hari ini saya bersama dengan guru-guru kami yang insya Allah akan membagikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Hadir bersama kita, saya dengan beliau sudah tidak asing lagi, sudah lama sekali kenal beliau. Dari bawain tas Ustadz sampai sekarang saya masih juga bawain tasnya Ustadz. Ustadz Azwan Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia sehat yang mulia. Alhamdulillah berkat doa Bang David. Allahumma sholli. Senang sekali Ustadz Azwan Faisal bisa hadir di sini. Dan di sebelah beliau hadir seorang ustazah yang kandidat doktor. Subhanallah. Tamat dari Al-Azhar, Ustazah Sri Sabbahatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Baik, Sehat? Ustaz. Sehat ya, alhamdulillah. Luar biasa kalau mendengar perjalanan beliau untuk meraih gelar ini, luar biasa. Selain sebagai seorang ustazah dan rajin juga untuk mengembangkan potensi diri, beliau ini juga seorang pengusaha loh. Wah, Masya Allah. Terima kasih waktunya Ustazah. Terima kasih Ustaz. Dan di sebelah Ustazah hadir guru kita ini yang mulia, beliau ini selalu hadir dan selalu siap untuk kita membagikan ilmunya. Salah seorang pendidik pondok, pengasuh di pondok pesantren, Ustadz Ridho Abdul Fattah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Ustaz David sehat Masya walafiat Allah. berkah doa antum. Masya Allah. Nih beliau sibuk dengan pondok pesantrennya tapi masih punya waktu juga untuk datang ke sini nih. Terima kasih banyak Ustadz. Silaturahim. Afwan, makasih banyak Ustadz. Baik, langsung saja. Setelah guru-guru kita perkenalkan, ini ada sebuah tayangan yang mungkin juga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Tentang kasih sayang orang tua kepada anaknya. Tidak hanya pada saat anak masih ada bersama kita, bahkan rela mengorbankan jiwa raganya untuk anak. Sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Ibu dan anak korban kebakaran depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara ditemukan hangus terbakar di rumahnya dalam kondisi berpelukan. Korban ditemukan petugas PMI yang kembali melakukan penyisiran di permukiman warga. Petugas mengevakuasi jenazah keduanya untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Sukanto Kramat Jati, Jakarta. Petugas sempat kesulitan untuk mengevakuasi korban karena banyak warga yang ingin melihat kejadian dari dekat. Menurut warga setempat, salah satu penyebab sejumlah korban tidak bisa menyelamatkan diri saat kebakaran karena bau gas yang sangat menyengat menyebabkan warga muntah hingga pingsan. Sesaat kemudian terlihat kobaran api diikuti suara ledakan sebanyak 3 kali. Kebakaran hebat terjadi di salah satu depo Pertamina di Pelumpang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kobaran api meluas hingga ke permukiman warga di 5 RW. Api berkobar selama 10 jam lebih. Informasi sementara terdapat 17 korban meninggal dunia, serta puluhan luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Koja. Depo Pertamina Pelumpang pernah terbakar sebelumnya pada 18 Januari 2009. Korban depo Pertamina ini satu dari sekian banyak kisah yang viral.
Bahkan beberapa waktu yang lalu gempa Turki pun ayah yang melindungi anaknya. Ya. Nah untuk itu langsung saja kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Azwan untuk membahas tema ini. Fadol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa, juga anak-anakku yang kucintai. Dari tayangan yang baru saja kita saksikan, subhanallah. Itulah dahsyatnya kasih sayang Allah. Boleh kita bayangkan seandainya ibundanya mau lari, dia bisa lari meninggalkan sang anak. Tapi lihat asbab kasih sayang, ia bersedia untuk mati bersama dengan anak yang dicintainya. Apa ia seorang ibu meninggalkan anaknya begitu saja dalam keadaan yang berbahaya? Nah, ini boleh menjadi cermin buat kita semua, nak, khususnya kalian. Kalian di pondok ini bukan dibuang. Kalian di pondok ini bukan disingkirkan. Kalian di pondok ini bukan untuk dilupakan. Tapi sebaliknya, kedua orang tua kalian sangat sayang kepada kalian. Dari situlah mereka menitipkan kalian. Namun mereka di luar sana tidak pernah lepas mendoakan kalian. Memang kalian pikir orang tua kalian lupa di rumah. Di tengah malam setelah sholat tahajud terbayang wajah kalian satu persatu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Berderai air mata kedua orang tua kalian. Ayah kalian pikir lupa dengan kalian? Tidak. Itulah kasih sayang seorang ibu dan ayah kepada anaknya. Karena itu sebagai anak di tempat yang mustajab seperti ini, jangan lupa untuk terus mendoakan kedua orang tua kalian. Di luar sana banyak kejahatan. Doakan agar mereka sehat, panjang umur, rizki berlimpah, dan Amin. bisa berkumpul dalam keadaan yang berbahagia. Doakan, Rabbi firli, semua. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayo bersama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekali lagi lebih semangat. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah kasih sayang orang tua kepada anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan mereka, menyelamatkan kita, dan insya Allah kita semua menggapai rahmatnya. Amin. Ya Amin ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Terima kasih banyak Ustaz Azwan. Silakan Ustazah Syed Sabahatun, silakan. Baiklah, terima kasih kepada adik-adik dan pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Tadi kita lihat bagaimana tayangan seorang ibu memeluk anaknya. Begitulah seorang ibu. Ibu tuh tidak mikirin dirinya, dia pikirin anaknya. Nanti adik-adik kalau sudah hamil itu kita akan beli susu banyak. Yang penting anak saya sehat. Ya, walaupun duitnya pas-pasan yang penting anak sehat. Nanti ketika anak lahir gitu juga. Mau beli apa yang penting beli susu untuk anak. Jadi kebutuhan anak diutamakan daripada kebutuhan dirinya. Itulah seorang ibu. Dalam hadis dikatakan, ya Rasulullah, man haqqu bi husni sahabati? Qala Rasulullah, qala ummuka, summa qala man, qala ummuka, summa qala man, qala ummuka, summa qala man, qala abuka. Jadi Rasulullah SAW sendiri mengatakan kita berbaik kepada ibu 3 kali. Ummuka, ummuka, ummuka. Setelah itu baru kepada bapak. Kenapa? Karena ibu yang ngandung 9 bulan. Dan ibu yang melahirkan. Dan ibu juga nanti memberikan ASI. Jadi orang tua itu tidak ada batas antara ibu dan anak. Adik-adik sekarang ada di sini. Dan sebetulnya hati orang tua ada di sini. Saya juga punya anak Ustadz di pondok. Ketika menjenguk anak itu senang lihat anak ngumpul. Ketika mau pisah sedih sebetulnya mau pisah. Tapi ini demi masa depan anak. Kenapa? Karena Pondok As-Siddiqiyah insya Allah adalah tempat yang mubarakah, tempat yang terbaik untuk mendidik adik-adik sekalian. Banyak di sana pergaulan yang kurang benar. Di sini dijaga. Yang perempuan sama perempuan. Jangan bergaul dengan yang ada batasannya. Jadi insya Allah di sini adalah tempat yang terbaik ya Ustadz ya. Bagaimana nanti ketika lulus menjadi anak yang soleh, menjauh soleha dan menjadi berguna bagi agama dan bangsa. Baik. Maka belajarlah dengan sebaik mungkin, carilah ilmu sebanyak mungkin dan doakan kedua orang tua kita. Tanpa orang tua, adik-adik enggak ada di sini. Bajunya siapa yang beliin, makanan siapa yang ngirim itu semua orang tua. Jadi kita ada di sini semua adalah kasih sayang dari orang tua kita. Allahumma ufir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kasih sayang orang tua tidak ada putusnya. Kata orang kasih ibu sepanjang jalan. Enggak ada tuh jalan yang mengkok semuanya lurus, tapi kasih anak sepanjang gala. Orang tua punya duit langsung kasih ke anaknya. Kita punya duit langsung mikir dulu, jajan dulu. Gitulah bedanya ibu dengan anak. Jadi ibu itu pasti mengutamakan anak daripada orang tua. Bisa nggak nanti kalau kita seperti itu ke orang tua kita? Nanti kalau lebaran kita pulang, peluk ibu kita. Nangis, minta ampun, mohon maaf ibu kesalahan saya ibu. Dan mohon ridhamu ibu. Karena apa? Ridha Allah fi ridal walidain. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Mintalah ridha orang tua. Ibu ridhoi aku. Nanti kalau kalian mau menikah gitu juga. Ibu ridhoi aku dengan pasangan aku. Insya Allah kalau orang tua kita meridhoi kita akan lurus jalan kita. Dan kita juga akan tenang. Ya kan? Semua kita akan meninggal. Semua orang akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bagaimana ketika kita meninggal nanti? Mati dengan husnul khotimah. Rasul dalam ayat Quran mengatakan, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika kita berbaik kepada Allah, ketika kita berbaik kepada orang tua, kepada sesama, insya Allah hati kita akan tenang. Dan nanti Allah memanggil kita dengan jiwa yang tenang. Jadi nanti malaikat akan nazar seret pelan-pelan seret. Akhirnya Allah mengatakan, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i, pulanglah kepada Tuhanmu dalam kondisi yang tenang. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hambaku. Wadkhuli jannati. Jadi insya Allah kita semuanya husnul khotimah. Kita bersama orang-orang yang soleh dan bersama para anbiya nanti. Aku liqauli hadza, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Ridho, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'dah. Terima kasih banyak Ustadz David atas waktunya. Allah, kalau kita lihat bagaimana perjuangan ibu, perjuangan ayah, sampai mereka rela mempertaruhkan nyawa demi siapa? Demi anak-anaknya. Di sini ada 2 hal yang ingin Al-Fakir sampaikan. Yang pertama, bisyarah
kabar gembira buat para korban yang meninggal dalam kondisi kebakaran. Dalam salah satu hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada orang ditanya oleh Rasulullah, "Kamu nyiapin apa buat mati syahid?" Kata ini orang, "Saya siap untuk menjadi pejuang berperang fisabilillah." Tapi kata Rasulullah, untuk dapat mati syahid bukan cuman itu aja. Akhirnya Rasulullah ada nyebutin 7 perkara yang bisa menyebabkan orang dapat pahala mati syahid. Salah satu di antaranya adalah wasahibu harqin syahid. Dan orang yang meninggal karena kebakaran, maka dia matinya dapat pahala syahid. Sama kayak yang lagi nuntut ilmu. Yang nuntut ilmu juga kalau meninggal lagi menuntut ilmu dapat pahala syahid. Kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Kalau meninggal di jalan Allah berarti mati syahid. Mau mati syahid? Mau? Mau mati lagi pesantren? Oh. Jangan dulu. Jangan dulu dong. Jangan dulu. Jangan dong. Pengennya dapat ilmu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita tadi ngeliat tuh, waktu gempa di Turki ada ayah yang lagi meluk anaknya. Di kejadian Pelumpang, ibu sedang meluk anaknya. Itulah orang tua kita. Ya, Al-Imam Ibnu Ajibah dalam tafsir beliau Bahrul Madid mengutip sebuah riwayat bahwa salah satu ketika ada seorang datang kepada Rasulullah. Dia bilang gini, "Ya Rasulullah, orang tua saya udah tua renta, udah gak bisa ngapa-ngapain. Sampai sekarang saya ngurusin semua kebutuhan dia sebagaimana dia dulu ngurusin kebutuhan saya waktu saya balita." Berarti apa nih, orang tuanya mohon maaf makan udah disuapin, ya, istinja diistinjain sama anaknya gantian. Nah terus ini anak bilang, "Kira-kira yang saya lakukan sekarang apakah sudah mampu membalas yang dulu orang tua saya lakukan enggak ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Enggak. Ente jangan pernah mikir kalau ente sudah ngebalas orang tua kamu. Kenapa? Karena dulu ayah ibu kamu berjuang seperti itu dengan tujuan supaya kamu ada di dunia. Kalau bahasa hadisnya, innahu fa'ala dzalik yuhibbu baqa'ak." Ya, au kama qala alaihi salatu wassalam. Orang tua kita ngerjain itu supaya kita ada di dunia. Tapi kalau kita ngerjain itu umumnya ngarepin orang tua cepet mati. Walakinnaka tuhibbu mau tahu. Ya, kamu ngerjain itu, babak ngeribetin aja ini cepat mati, kapan mati sih? Biar warisan nyampe ke tangan kita. Astagfirullah. Naudzubillah min Jalik. Ya Allah. Jadi sehebat apapun perjuangan yang kita lakukan untuk membalas jasa orang tua enggak bakal terbalas. Ya. Oleh karena itu tujuan yang harus kita lakukan adalah bakti. Nah ini pelajaran buat adik-adik sekalian. Kita kan di pesantren nih, orang tua kita berjuang enggak? Iya. Berjuang. Dijenguk hari apa? Hari Minggu. Ya, Hujan enggak? Hujan. Dari rumah bawa Indomie 2 kardus. Oh. Bawa, aduh nyebut merek, sorry. Gak apa-apa. Bawa makanan 2 kardus, bawa coklat-coklatan, bawa sabun apa segala macam. Itu rumah kamarnya udah kayak retail. Udah kayak warung, warungnya pindah ke asrama dia. Itu pengorbanan orang tua. Kamu belum tentu tahu itu orang tua belanjanya pakai duit sendiri atau mungkin tadi pagi dia mikir, ya Allah anak saya pesenannya banyak banget. Dari ujung kertas sampai ke ujung kertas minta dibawain ini, minta dibawain itu, minta dibawain ini, minta dibawain itu. Duit saya habis, akhirnya telepon tetangga, "Mas pinjem uang dong." Telepon sepupu, "Mbak pinjem uang dong, saya mau jenguk anak saya." Tapi orang tua gak pernah cerita kan? Enggak. Gak pernah kan? Enggak. Itu pengorbanan orang tua. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan berbakti kepada mereka. Saya nggak mau, Ustaz David, Ustazah, Pak Kiai, ada santri atau siapapun itu remaja muslim yang ketika dia belajar SPP ditanggung orang tua, seragam dibeliin orang tua, butuh paket duit dari orang tua, pas wisuda ngucapin terima kasihnya sama pacarnya, "Thanks ayang embeb udah nemenin aku dari nol." Jangan ya.
Naudzubillah min Dzalik. dzalik. Dah segitu aja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhirnya itu luar biasa ya. Yang gedein orang tua, yang kasih nafkah orang tua. Terima kasihnya sama Ayang Beb. Waduh, pakai begini lagi. Ya salam. Baik, terima kasih banyak guru-guru dan semoga apa yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita bisa kita ambil hikmahnya ya anak-anak ya. Sayangi orang tua, berbakti pada orang tua. Baik, kita akan lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.